Di awal episode ini, kita mulai dari kelompok Prabu Baka yang pada saat itu telah mengetahui bahwa Sao Pitu sedang dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh Sengkang Baplang guna menyerang pusar angin. Mereka pun kemudian bergerak ke Sao Pitu untuk merebut kerajaan tersebut dari para prajurit Sengkang Baplang yang masih menjaga tempat itu. Sebenarnya tujuan awal mereka adalah untuk merebut Dewi Sekarwangi dari tangan Sengkang Baplang. Namun kini mereka malah mendapati Sao Pitu sedang dalam keadaan kosong. Prabu Baka pun kemudian menjebol gerbang Sao Pitu dan kemudian mereka segera menundukkan para prajurit Sengkang Baplang. Kenapa keraton ini kosong? Di mana Sengkang Baplang? Yang mulia, kemana? Pusar angin. Pusar angin. Sementara itu, di sebuah hutan yang terletak tidak jauh dari Sao Pitu, tampak Sengkang Baplang yang sedang terluka parah akibat bertarung melawan singa Maruta pun sedang diangkut oleh para pengikutnya guna menuju kerajaan Sao Pitu. Tiba-tiba, segaun lanang dan para prajuritnya pun mencegat mereka dan menghujaninya dengan anak panah, yang kemudian membuat prajurit Sengkang Baplang banyak yang mati. Bahkan Kencarupa sendiri pun tertembus anak panah di bagian dada kirinya. Sengkang Baplang yang melihat kejadian yang berjalan sangat cepat itu pun kemudian menjadi marah besar dan darah tingginya pun kumat. Ia pun tidak memperdulikan keadaannya saat itu dan langsung mengeluarkan aji Kitiran Sewu andalannya. Minggir semua! Kitiran Sewu! Mundur! Iya! Aku harus menguras habis tenaga dalamnya. Lebih baik aku menunggu dia di Sao Pitu. Kelihatannya ada yang tidak beres di sana. Ya, ketika telah sampai di depan gerbang Sao Pitu, Sengkang Baplang pun semakin murka karena ternyata Sao Pitu telah diduduki oleh kelompok Prabu Baka. Ia pun kemudian langsung mengeluarkan ajian andalannya kembali. Namun, ajian Kitiran Sewu yang sangat dahsyat dan dibangga-banggakannya itu tampak seperti ajian kitir-kitiran anak-anak yang tak berarti sama sekali. Karena ajian itu tidak bisa menembus pertahanan anak buah Ki Payung Sarogo yang selalu bisa bangkit kembali ketika terjatuh akibat ajian Sengkang Baplang tersebut. Mundur Saketi! Sengkang Baplang, hentikan! Ya mulia. Ayo! Cepat tinggalkan tempat ini! Sengkang Baplang pun dibawa oleh Grendasiba ke Istana Batu untuk disembuhkan dari luka-luka akibat serangan gelembung kemarahan Rahwana Raja. Grendasiba pun memarahi dan memberikan wejangan kepada Sengkang Baplang tentang kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya yang bisa membuat dirinya menjadi celaka sendiri. Seperti menggunakan ajian Guntur Saketi ketika dirinya lemah. Hal itu akan membuat celaka dirinya sendiri. Setelah sembuh, Sengkang Baplang pun kemudian sesumbar di depan para pengikutnya dan ia pun kini memiliki Istana Batu sebagai raja di sana. Hidup yang mulia! 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 Ya, saya terima. Sengkang Baplang dan semua penganutku. Lupakan Sao Pitu
dan terimalah istana batu sebagai rumah kalian yang baru. Terima kasih Yang Mulia, sesembahan kami. Ya, hiduplah di singgasana barumu Singa Pablana. Baik Yang Mulia, sesembahan kami. Kini kita menuju Malwapati, di mana remaja Gandhi tampak sedang berlatih, dan di hari itu adalah latihan pertamanya setelah menjalani pemulihan ketika dirinya lemah setelah darahnya disedot habis oleh naga Wisangsraya. Begawan Sidik Mulia gurunya beserta Angling Kusuma dan Danurwenda pun memberikan ucapan selamat atas pulihnya remaja Gandhi dan terbebasnya dari pengaruh naga Wisanala yang ada di dalam tubuhnya. Bagus. Hebat. Sempurna. Terima kasih, terima kasih. Tidak bisa disangka lagi. Raden sudah kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Guru. Akhirnya, remaja Gandhi pun bisa sowan kepada Prabu Angling Dharma bersama dua saudaranya yang akan menjadi penerus Malwapati nantinya. Angling Dharma pun selalu menekankan bahwa mereka harus bersatu dan jangan ada iri dengki satu sama lain, karena sifat buruk itu hanya akan menjadi batu sandungan mereka di masanya nanti. Namun, tampaknya mereka pun bisa untuk benar-benar bersatu, sebab dari awal bertemu, mereka telah saling menghormati satu sama lain. Hanya satu yang akan menjadi perusak segalanya, yaitu Dewi Sukesi yang menginginkan Danurwenda menjadi Raja Malwapati. Padahal, jika dilihat dari silsilah kerajaan, Danurwenda sama sekali tidak mempunyai hak untuk itu, dan justru remaja Gandhi lah yang bisa menggantikan Angling Kusuma jika ia tidak menjadi raja. Sudah bisa kutebak. Yang menjadi nomor satu pasti Angling Kusuma, dan yang kedua dan ketiga pasti diisi oleh Danurwenda dan remaja Gandhi. Tidak, Kanda Prabu, bukan itu yang harus terjadi. Tidak. Gusti Ayu. Kamu bikin kaget saja. Sudah lama kamu di situ? Belum, Gusti Ayu, baru saja. Di sisi lain, tampak kelompok Prabu Baka sedang menyusun rencana penyerangan ke Malwapati. Mereka pun telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Prabu Baka sebagai pemimpin serangan pun telah membagi tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Kalian bukan saja menghadapi Senopati dan para temanku, tapi bisa saja kalian berhadapan langsung dengan Batik Mantrim atau Angling Dharma. Iya, Romo. Dan ingat, karena kita harus menang, maka tidak ada pantangan bagi kalian untuk memanfaatkan sihir kalian. Mengerti kalian? Kami mengerti, Romo. Bagus kalau begitu. Sekilas kita menuju Lokahita sebentar. Ya, akhirnya ia pun berhasil merebut dan mendapatkan putranya, Jagat Satria, dari tangan Sudamani yang telah mati terkubur di dalam gua. Mereka berdua pun tampak masih sekuda berdua, sehingga ketika mereka telah memasuki kawasan sebuah desa, maka mereka pun memutuskan untuk membeli satu kuda lagi. Namun mereka sempat mendapatkan gangguan dari segerombolan manusia liar yang berada di tempat itu. Aku Manyura, pimpinan berandal yang sangat ditakuti di desa ini. Kini kita kembali ke Malwapati, di mana pada hari itu gerombolan Prabu Baka pun langsung menyerang Malwapati. Segaun lanang tampak menjebol gerbang utama dan menyerang bersama dengan para prajurit siluman serigalanya. Senopati Prabaswara dan pasukannya pun langsung menyambut serangan mereka, sehingga pertempuran besar pun terjadi.
Setelah itu, Ki Payung Sarogo pun muncul dan menghadapi Temunggung Katiwanda. Ia pun kemudian mengeluarkan siluman-siluman andalannya yang muncul dari payung sakti miliknya. Ki Payung Sarogo pun juga membobol gerbang Kedaton, yang kemudian juga muncul Prabu Baka yang segera menghajar para prajurit pemanah Malwapati. Angling Kusuma pun langsung terjun ke arena pertempuran dan berhadapan langsung dengan Prabu Baka. Sedangkan Danurwenda memilih lawan Ki Sardulo Yudo. Sementara itu, ketika putri Prabu Baka yang tengah mengintai dari udara pun hendak berlaku curang, mereka pun kemudian merapal mantra sihirnya dan akan menyihir Ramajagandhi dan juga Senopati Dharmayuda. Namun, sebelum sihir mereka mengenai keduanya, tiba-tiba Nyi Jantur pun datang dan menggagalkan sihir tersebut. Nyi Jantur pun kemudian memerintahkan ketiga putri Prabu Baka itu untuk menyuruh Prabu Baka minggat dari Malwapati jika tidak ingin ketiganya disihir menjadi kerbau. Mereka pun jelas langsung ketakutan ketika tahu bahwa yang menggagalkan sihir mereka adalah si ratu sihir, yaitu Nyi Jantur. Akhirnya mereka pun dengan terpaksa menuruti kemauan Nyi Jantur. Bawa itu Prabu Baka dan para pengikutnya. Kalau tidak, aku akan menyihir kalian menjadi kamu semua. Jangan Jantur, jangan. Cepatlah, Kati. Bersama Jantur muda memuskau kanan. Mundur, cepat kembali. Untung tadi Nyi Jantur datang menolong kita ya. Kalau tidak, Iya. Terima kasih, Nyi Jantur. Dimanapun kau berada. Setelah memberikan ucapan terima kasih kepada Nyi Jantur, akhirnya para kesatria Malwapati tersebut pun segera menghadap Prabu Angling Dharma. Sang Prabu pun sangat bangga dan senang atas keberhasilan mereka dalam menghalau musuh yang datang menyerang secara tiba-tiba. Angling Kusuma pun tidak lupa membawa nama Nyi Jantur yang memang telah membantu mereka dalam pertempuran itu. Ya, karena Nyi Janturlah yang telah mengusir gerombolan Prabu Baka itu. Kemudian sang Prabu pun mengatakan bahwa ia akan menurunkan wahyu mahkota Rama kepada putra-putranya dan juga Ramajagandhi sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Karena menurutnya, wahyu mahkota Rama adalah ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh para pemimpin siapapun itu. Tapi kepada siapapun juga yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Kalau dulu wahyu mahkota Romo hanya diwedar dan dijabarkan hanya untuk raja-raja, maka menurut pendapat saya, di masa Malwapati dan di masa-masa selanjutnya, jiwa wahyu mahkota Romo harus dijabarkan kepada orang banyak. Terutama kepada para pemimpin yang tidak peka terhadap penderitaan dan kepentingan rakyat kecil, Gusti Prabu. Ya, itulah antara lain yang saya maksud. Demikianlah akhir cerita di episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.